Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang saat ini bacaan diangkat dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau kita sudah siapkan bacaan kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puja dan sembah dalam Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus, kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang kuasa, Allah yang baik, pemelihara kehidupan kami, termasuk pemelihara kehidupan kerohanian kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kudus. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Dan firman-Mu adalah penuntun langkah hidup kami dan sukacita hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Agar sungguh firman-Mu itu kami pahami ya Tuhan. Hamba-Mu mampukan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Nah, saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri, dan saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan. Oh ya, semuanya baik-baik ya. Ya, salam sehat untuk semuanya. Jemaat, berbicara memberi merupakan hal yang biasa. Saya kira kita semua sudah pernah memberi dan juga sudah pernah diberi. Karena itu, memberi itu merupakan hal biasa. Ketika kita diberi, biasanya kita senang ketika menerimanya. Apalagi ketika kita diberi
di mana saat itu kita sedang membutuhkannya, itu pasti senang sekali. Senangnya luar biasa karena pas butuh kita diberi. Dan saya juga pernah menerima pemberian ketika sedang membutuhkan, dan itu ya senangnya luar biasa karena kita sedang membutuhkannya. Sebaliknya ketika kita memberi, pertanyaannya adalah apakah hati kita juga senang? Nah, itu pertanyaannya. Ketika kita memberi, apakah hati kita senang? Terutama ketika kita memberi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Apakah kita juga memberikannya dengan senang hati? Karena mereka sedang membutuhkannya. Dan mengapa juga kita mau memberi? Apa motivasi kita atau apa alasan kita memberi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara tentang pemberian jemaat di Korintus untuk jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem pada waktu itu menjadi hidup berkekurangan karena mereka menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus, justru mereka menjadi hidup berkekurangan. Mengapa? Karena pada waktu itu mereka karena menjadi pengikut Yesus, maka mereka dianiaya, dikucilkan, dan ada yang bekerja harus diberhentikan, di PHK. Hal ini membuat mereka hidup menjadi berkekurangan dan membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan. Nah, Paulus pernah tinggal di Korintus selama 18 bulan. Dan Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus punya rencana untuk membantu jemaat di Yerusalem yang pada waktu itu sedang berkekurangan. Nah, jemaat di Akhaya sendiri, tempat Rasul Paulus menulis surat ini, sudah siap untuk membantunya. Sementara itu jemaat di Korintus yang sudah sejak tahun yang lalu berencana untuk membantu jemaat di Yerusalem, pemberiannya belum terkumpul. Padahal rencana orang-orang Korintus untuk membantu Yerusalem ya sekali lagi sudah sejak tahun yang lalu. Nah, Rasul Paulus rencana bersama dengan rombongan akan singgah di Korintus, kemudian menjemput pemberiannya untuk Yerusalem lalu diantar ke Yerusalem. Tapi sudah sejak tahun yang lalu belum terkumpul pemberian mereka. Dan sekarang Rasul Paulus karena dia berencana untuk menjemputnya, maka Rasul Paulus berharap jemaat di Korintus sudah mengumpulkannya ketika mereka datang. Nah, kita tidak tahu mengapa jemaat Korintus belum selesai mengumpulkan pemberiannya. Kita tidak tahu. Di sini tidak ada penjelasan. Paulus berharap jemaat sudah mengumpulkan ketika ia datang bersama rombongan. Nah, untuk maksud pemberian tersebut, maka dalam perikop dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, Rasul Paulus mengingatkan kembali pemberian mereka. Untuk memberi memang dapat timbul macam-macam dalam pikiran kalau bicara memberi. Kalau saya memberi, orangnya saja saya tidak kenal dan dia juga tidak kenal, lalu bisa orang berpikir, untuk apa memberi? Bisa saja begitu. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Untuk apa saya memberi?
Kalau saya memberi, orangnya ingat saya atau tidak, itu juga kadang-kadang jadi pikiran ketika akan memberi. Ya kalau tidak ingat, untuk apa memberi? Begitu. Juga orang bisa berpikir, kalau saya memberi, nanti milik saya berkurang dong. Ya kan? Karena saya akan sebagian dari milik saya berikan kepada mereka. Atau kalau saya memberi, nanti ada gantinya atau tidak ketika saya memberi. Itu pikiran-pikiran itu bisa muncul ketika berbicara memberi. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam pasal 9 ayat 6 tadi dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, sekali lagi, kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab jemaat di Korintus belum mengumpulkan pada waktu itu. Yang pasti jemaat di Yerusalem membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan, jangan takut kekurangan. Kalau kita memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, jangan takut. Tidak akan berkekurangan kalau memberi kepada yang membutuhkan. Rasul Paulus mengatakan tidak akan berkekurangan. Paulus nampaknya mengacu pada Amsal 11 ayat 25, ayat 24 hingga 25. Amsal 11 ayat 24 hingga 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ketika membantu mereka yang membutuhkan, jangan takut kekurangan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan untuk mereka yang berkekurangan. Allah akan membalas kebaikan kita atau perbuatan baik kita. Allah akan membalas. Di sini berlaku, Rasul Paulus mengatakan berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi tidak usah takut. Rasul Paulus kira-kira mengatakan seperti itu. Karena kok mereka belum mengumpulkan sampai sekarang? Itu kan bisa jadi pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, memangnya Pendeta Irot pernah juga mengalami seperti itu? Ya, mungkin udah pernah saya cerita bahwa saya ketika tugas di Padang, ketika saya mengajar anak SMA, selesai mengajar, ada yang nemui saya, Pak Pendeta, saya belum dapat kiriman uang dari orang tua, saya sudah habis uang untuk makan, saya sudah nggak punya uang. Saya tanpa berpikir panjang, saya langsung ambil dompet, langsung saya kasih uangnya ke orang tersebut, karena kasihan, tidak ada uang makan katanya. Saya sendiri rupanya tidak sadar bahwa uang di dompet itu saya kasih semua. Karena itu waktu itu saya naik angkot, saya mau pulang. Waktu itu saya masih vikaris. Saya pulang, mau pulang kok nggak punya uang. Oh iya, tadi sudah saya kasih semua sama masing-masing. Terus saya minjam sama pegawai waktu itu. Nah, karena saya berpikir ngasih aja, kasihan gitu. Nah, malam hari saya pimpin ibadah keluarga. Masih mahasiswa, masih vikaris waktu itu. Selesai pimpin ibadah keluarga,
Pas mau pulang, disalamin sama tuan rumah. Disalamin sama tuan rumah. Kaget juga saya, karena saya nggak pernah berpikir kalau melayani diberi uang gitu. Pas pulang saya buka envelopnya, 10.000 tahun 85. 10.000 tahun 85 berapa itu? Gaji saya waktu itu 40.000. Saya dikasih 10.000. Jadi 1/4 dari gaji saya. Wah, senangnya luar biasa. Nah itu ketika kalau ada yang bertanya pernah melakukannya, nggak pernah. Dan luar biasa, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Kita tahu sedang apa kita, apa kebutuhan kita, luar biasa. Itu pengalaman saya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini kita lihat bahwa memberi itu ya harus menurut kerelaan hati, tidak dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sumber pemberian itu bukan dari dompet, tetapi dari hati. Ketika mau memberi itu harus dari hati. Rela hati kita. Dan itu dengan sukacita. Ketika memberi itu dengan sukacita, jangan karena terpaksa atau merasa dipaksa atau aduh sedih aku, kenapa aku berikan. Nggak bisa. Kalau memberi itu dari hati dan dengan sukacita. Saya memberi ini dari hati kecil saya mau memberi, dan ini dengan sukacita. Itu kalau memberi. Nah, mengapa juga kita memberi, kan? Itu jadi pertanyaan juga. Mengapa kita memberi? Ya, sebaiknya kalau saya memberi, jangan karena berpikir nanti ada balasan dari Tuhan. Ya kalau kita memberi, ya kalau Tuhan balas itu biar itu urusan Tuhan. Tapi tujuan utama adalah mau memberi karena dari hati kecil, karena orang itu membutuhkan. Bukan nanti saya memberi supaya Tuhan balas. Nah, kalau itu terjadi, ya agak kan ya. Kalau saya berpikir itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan mau balas itu urusan Tuhan. Yang penting itu dari hati dan dengan sukacita. Jadi, tapi alasan kita apa? Kan itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi alasan untuk mengasihi adalah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain karena kita sudah diberkati Tuhan. Nah, itu yang harusnya menjadi motivasi kita, menjadi alasan kita untuk memberi kepada orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pemberian kita itu, jadi pemberian kita itu harusnya adalah sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Ya, apakah kita mau membantu mereka yang berkekurangan, mereka membutuhkan, atau juga memberi persembahan kepada bergereja yang sudah membutuhkan persembahan kita. Apalagi saat pandemi COVID seperti sekarang ini, kasihan gerejanya, ya minus, tiap bulan minus di atas 10 juta. Nggak tahu 10 sampai 20 juta sekarang karena kurang. Tapi itu ketika kita memberikan persembahan atau pemberian, ingat, bukan supaya Tuhan balas kita,
Tetapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apa berkat Tuhan sama saya? Yang saya seperti ini saja. Ya, yang pertama dan utama itu, kita sehat saja seperti ini sudah berkat Tuhan. Karena bukankah sekarang banyak orang yang sedang menderita karena sakit, apalagi yang terkena COVID-19. Ya, di hari Jumat sore ada berita tentang korban COVID di Jakarta. Sehari itu yang meninggal rata-rata 50 orang yang dimakamkan. Dulu dari awal Mei kalau salah sekitar 20-an, sekarang mencapai 70-an. Tahu rata-rata dirata-ratakan 50 orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, kalau kita sehat seperti sekarang ini, apakah itu bukan berkat Tuhan? Itu luar biasa. Kita bersyukur, rumah sakit sekarang banyak yang menjadi korban COVID ini tidak mendapat tempat tidur. Mereka tinggal taruh di lorong-lorong rumah sakit, di jalan, di koridor ditaruh. Kasihan. Nah, karena itu kalau orang bicara, saya nak diberkati Tuhan, kesehatan ini berkatnya luar biasa. Ada yang sakit harus mengeluarkan banyak biaya. Nah, kalau kita sehat seperti ini adalah berkat Tuhan. Karena itu kalau saya ingin memberi, menolong mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan, yaitu karena saya sudah dikasih Allah. Jadi sebagai tanda syukur, saya mengulurkan tangan kepada mereka. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, ya termasuk memberikan persembahan untuk gereja yang membutuhkan tentunya. Jadi itu pemberian kita itu adalah sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati. Kita menjadi berkat bagi orang lain karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yesus mengajar kita dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita harus menjadi murah hati karena Bapa adalah murah hati. Dan di dalam Amsal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya ulangi, Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.